Di tangan ada buku, satu buah banyaknya. Satu ditambah bunda, sekarang bukunya berapa? Iya, 2. Jadi satu buku ditambah satu buku, jumlahnya berapa sayang? 2. Pintar. Seperti itu ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gani Alfayat. Di video kali ini saya akan sharing tentang cara mengajarkan anak berhitung. Mau tahu seperti apa? Tonton terus video ini hingga selesai ya. Buat kalian semua yang belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe terlebih dahulu, karena siapa tahu yang sedang kalian cari ada di channel ini. Subscribe juga channel Resep Bunda Aga. Buat yang udah subscribe, terima kasih banyak. Oke, langsung saja ya. Dalam mengajarkan anak berhitung, ada beberapa hal yang sangat penting untuk bunda-bunda dan mama-mama sekalian pahami. Ada 2 hal yang sangat penting. Yang pertama tentang lambang bilangan. Yang kedua tentang jumlah bilangan. Jadi lambang bilangan dan jumlah bilangan adalah hal utama dan dasar yang harus kita perhatikan dalam mengajarkan anak berhitung. Lambang bilangan seperti apa? Lambang bilangan adalah bentuk dari tulisan atau bilangan tersebut. Contohnya, angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5, sampai angka 9 dan 10, itu namanya lambang bilangannya. Sementara jumlahnya adalah, ya ini adalah 1, jumlahnya adalah 1. Kemudian 2, jumlahnya adalah 2. Nah, 2 hal inilah yang akan saya sharing pada video kali ini. Mengajarkan anak mengenal lambang bilangan bisa melalui lagu, kemudian melalui tulisan-tulisan atau media-media yang biasa dipakai oleh guru yang tertempel di dinding ataupun di kartu-kartu. Namun bagi orang tua tidak perlu khawatir jika tidak ada media untuk memperkenalkan lambang bilangan. Cara yang paling mudah adalah menggunakan media yang ada di rumah, yang ada aja ya. Kita menggunakan buku tulis kotak-kotak ya. Jadi bunda-bunda bisa ambil buku tulis kotak-kotaknya. Nah, seperti ini. Jadi bagi bunda-bunda di rumah yang sudah mulai mengajarkan anaknya mengenal angka atau mengenal bilangan, lambang bilangannya, bisa menggunakan buku kotak-kotak dan langsung dituliskan saja seperti ini. Nah, ini secara umum jika bunda-bunda tidak ada medianya ya, jadi nggak perlu risau, nggak perlu khawatir, buat saja seperti ini. Nah, kita kenalkan kepada anak kita lambang bilangan. Ini dia lambangnya, 1. Ini dia, ini yang dinamakan dengan lambang bilangan. Selanjutnya, sama seperti di cara belajar membaca dan menulis, kita langsung minta anak kita untuk langsung menuliskannya ya. Pertama ini akan kita penuhkan sampai sini, kita tulis 1, 1, 1, 1, 1. Kemudian anak kita akan mengikutinya di bawah. Nah, jadi cara ini sangat efektif jika kita lakukan konsisten dan continue ya. Jadi bunda-bunda di rumah nggak perlu khawatir dengan medianya, karena sekarang kita juga masih menggunakan kurikulum darurat. Pergunakanlah apa yang ada di rumah. Karena kalau di sekolah sudah pasti bunda gurunya, ustazahnya, uminya itu memiliki media belajar yang bisa digunakan untuk memperkenalkan lambang bilangan kepada anak kita. Tetapi untuk proses di rumah, ini saya sarankan seperti ini saja. Oke, setelah 1, selanjutnya lanjut ke 2. Setelah selesai hingga 9 dan 10, dan anak kita sudah mengerti lambang bilangannya, kemudian kita ajarkan tentang jumlah bilangannya. Nah, jumlah bilangan adalah jumlahnya. Jadi 1, ini lambang bilangannya, dan ini adalah jumlahnya. Lanjut ke 2, lanjut ke 3, 4, 5, dan seterusnya hingga 10. Jika anak kita sudah paham lambang bilangannya dan juga sudah mengerti tentang jumlah bilangannya,
sekarang kita mulai masuk kepada cara berhitungnya. Berhitung di usia PAUD atau TK itu biasanya hanya pada penjumlahan dan pengurangan saja. Caranya ketika anak kita sudah hafal lambangnya dan sudah tahu jumlahnya seperti apa, kita mulai perkenalkan dahulu dengan lagu, ya. Contohnya seperti ini. Di tangan ada buku, satu buah banyaknya. Satu ditambah bunda, sekarang bukunya berapa? Iya, 2. Jadi satu buku ditambah satu buku, jumlahnya berapa sayang? 2. Pintar. Seperti itu ya bunda. Itu untuk mengajarkan penjumlahan. Nanti bunda-bunda bisa kreasikan. Mungkin bisa jika ada pohon mangga di depan sekolah atau di depan rumahnya, kita bisa nyanyikan. Di pohon ada mangga, 3 buah banyaknya. Satu diambil bunda, sekarang mangganya berapa? Nah, seperti itu. Jadi ini adalah cara awal kita untuk merangsang stimulus otak anak-anak kita untuk berpikir bahwasannya jika buku 1 ditambah dengan 1 buku lagi, jumlahnya menjadi 2 buku. Seperti itu. Jadi bisa bebas kreasikan. Bunda bisa sebut mungkin kue, di meja ada kue, atau di rak buku ada pensil, nah dan sebagainya ya. Jadi tinggal dikreasikan dengan nada yang sama dan diulang-ulang biasanya setiap hari. Jadi setiap mau pulang sekolah ya, ini khusus untuk pulang sekolah. Misalnya bisa kalau sudah efektif, bunda-bunda bisa siapa yang bisa menjawab pertanyaan bunda akan bisa pulang duluan. Nah, kita bisa pancing dengan soal-soal seperti itu. Di meja ada buku, 4 buah banyaknya. 1 diambil bunda, sekarang bukunya berapa? Nah, seperti itu. Jadi, cara termudah untuk mengajarkan penjumlahan dan pengurangan bilangannya ya, itu menggunakan jari tangan. Itulah mengapa para guru-guru TK, PAUD atau RA itu selalu menggunakan media yang ada pada diri kita sendiri ya. Jadi ada jari ya. Kemudian berapakah? Ada berapa jumlah telinga kita? 2, seperti itu. Oke? Selanjutnya setelah kita merangsang dan menstimulus peserta didik kita untuk berpikir, itu tadi sudah kita pancing ya. Kita akan aplikasikan secara pelan-pelan dan sederhana ke buku catatan atau menuliskannya. Setelah dia paham, kita langsung menuliskannya di buku sebagai tanda bahwasanya dia benar-benar mengerti dan paham. Contohnya seperti apa? Nah, tadi kan kita sudah ajarkan ya, di pohon ada mangga, 3 buah banyaknya. Nah, di sini sekarang kita akan coba menuliskannya. Caranya mama-mama, bunda-bunda bisa melalui gambar. Jadi usahakan bisa menggambar walaupun hal yang sangat sederhana. Misalnya nih, yang terdekat di lingkungan sekitar kita ada apa? Mungkin bunga ya. Oke, bunga. Mama bisa buat di sini ada gambar bunga. Cring, 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 cring. Ini gambar apa? Bunga 1. Ini yang sangat sederhana ya. 2 ya. Kemudian cring 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 cring. Nah, seperti ini. Sudah ada berapa bunganya? Iya, 3. Sekarang kita beri sama dengan kita minta kepada anak didik kita atau anak kita menuliskannya ya. Jadi ini jumlahnya, anak kita menulis bilangannya. Iya, bilangannya di sini. Jadi mereka akan menulis lambang bilangannya seperti itu. Dan seterusnya ya. Sesudah ini mahir, sesudah lancar, baru kita masuk pada step yang terakhir. Oke, sekarang kita lanjut ke berhitungnya atau penjumlahannya ya. Ini kalau untuk penjumlahan sama seperti ini. Jadi bunda bisa gambarkan
Sama ya, misalnya ini bunga ya. Di sini bunganya, di sini mungkin daunnya. Kita akan tulis daun. Kita gambar ya. Jadi mama-mama dan bunda-bunda harus lebih kreatif lagi ya. Oke, seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Di sini ada 3 daun ya. 3 daun ditambah 2 daun sama dengan berapa? Nah, jadi peserta didik kita atau anak kita bisa berhitung. Dia sudah bisa menghitung 1, 2, 3, 3 ditambah 2, 4, 5. Jadi jumlahnya adalah 5. Untuk di awal kita ajarkan penjumlahan terlebih dahulu dengan bilangan-bilangan yang sangat mudah. Ini menggunakan seperti ini, kemudian anak kita bisa menggunakan jari ya. Jadi penjumlahan lebih mudah lagi adalah menggunakan jari. Misalnya 2, ini saya letakkan dulu ya. Misalnya 2 ditambah 1, berapa jumlahnya? Kita hitung ya, 1, 2, 3. Jadi jumlahnya ada 3, seperti itu. Jadi ini kita ulang-ulang terus hingga benar-benar paham dan mengerti. Nih, menggunakan 10 jari kita. Oke? Nah, setelah itu baru kita akan masuk di pengurangannya. Biasanya jika sudah mahir di penjumlahan, untuk peralihan di pengurangannya itu akan sangat mudah sekali. Caranya sama seperti yang tadi juga. Oke, sampai di sini dulu Bunda. Semoga bermanfaat ya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.